Nah, ini Fain kamu tadi kemarin kan sudah mengumpulkan tugas ya. Nah, tugasnya itu salah satunya tentang bola, di mana sifat-sifat atau karakteristik bola itu kan ada beberapa tuh, meliputi gambar bangun bola. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Kemudian lagi di situ kamu juga diminta untuk mengisi ada berapa jumlah sisi, berapa jumlah rusuk, berapa jumlah sudut itu juga kan. Nah, Ya, sekarang nih, sisi bola itu ada berapa Im? Menurut kamu? sisinya satu sisi serta satu titik pusat. Oke, rusuknya ada berapa Im? Enggak ada, Bu. 0 berarti ya. Terus sudutnya ada berapa? Enggak ada. Sudutnya juga 0. Oke. Nah, sekarang kalau untuk rumus luas dan rumus volume, kemarin kan sudah dijelaskan nih. Kita sekarang membahas mengenai rusuk. Rusuk, nih, berdasarkan pengertiannya, itu pertemuan dua sisi. Pertemuan dua sisi ini adalah menurut pengertiannya. Sehingga ketika misalkan Ibu di sini memiliki kerucut, nah, pertemuan antara selimut kerucut dengan alas kerucut itu kan ada di sebelah sini nih, ada di sebelah sini. Inilah yang dimaksudkan dengan mana pewarna. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan rusuknya. Itu. Nah, tapi ya, kalau misalkan dari pengertian yang lain, rusuk itu kita ibaratkan kerangka. Nah, kerangka ya, kerangka itu kan berarti kumpulan dari rusuk-rusuk nih. Jadi kalau misalkan Ibu buat kubus seperti ini, nah kemudian bagian yang hitam-hitam ini Ibu buat dari lidi atau dari lempeng besi. Nah, dihubungkan di sudut-sudutnya, dijadikan satu seperti ini. Kamu pernah praktekkan dulu waktu kelas 8? Pernah, Bu. Nah, ini namanya kerangka. Sama seperti tulang-tulang, kumpulan tulang-tulang pada manusia itu juga kerangka. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membentuk bangun atau membentuk tubuh kita, memberikan bentuk tubuh. Nah, bayangkan ketika misalkan nih manusia ini tidak memiliki tulang, maka bentuknya seperti apa ya? Hidung mungkin blesek gitu kan, kemudian kempes buat ganjelan pintu kayak lap, kayak serbet gitu kan. Nah, maka kerangka di sini tujuannya adalah untuk membentuk. Jadi kalau misalkan bola ini tidak memiliki kerangka, tidak memiliki rusuk, apa mungkin ada bentuk yang seperti ini? Itu bahan diskusi kita. Menurut Divain gimana? Kok bola kan nggak ada itunya, Bu. Nggak ada kerangkanya. Diisi angin biasanya. Ah, tapi kalau dia tidak misalkan kita tidak ada kerangka, tidak ada modeling untuk membuat bola, masa bisa membuat bola seperti ini kan nggak mungkin. Nah, ada dua pendapat nih, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, rusuk bola itu tidak ada. Ini masuk akal. Kenapa masuk akal? Kalau dilihat dari pengertian di mana rusuk itu pertemuan dua sisi. Lah, bola kan sisinya cuma satu, ketemu dengan siapa gitu kan? Ini masuk akal nih. Tapi pendapat yang kedua, nah ini kembalikan dari nol. Rusuknya itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak sekali. Tak hingga.
Kok bisa? Ya bisa saja. Yang pertama nih, alasannya yang pertama, kalau dia tidak memiliki rusuk, otomatis bentuknya tidak akan seperti ini. Bentuknya mungkin seperti balon yang kempes itu, elek gitu kan. Nah, itu. Seperti balon yang kempes. Artinya dia kalau bentuknya seperti ini, bisa ditendang, bisa menggelinding, berarti dia pasti punya rusuk. Lalu rusuknya berapa? Apakah 1, apakah 2, apakah 3? Nah, bagi yang berpendapat seperti ini, sekarang misalkan ini adalah bentuk bola, bola kan cuma punya 2 sisi nih. Tapi kalau kita gambarkan rusuknya di sini itu kan betul. Gambar di sini ini juga betul. Pertemuan kan, gambar di sini juga betul. Di sini juga betul. Seperti kita memberikan tulang pada bola. Nah, berarti kan ada banyak sekali tulangnya. Ada banyak sekali rusuk-rusuknya. Itulah mengapa ada yang menyebutkan bahwa rusuk bola itu tak hingga. Nah, ini untuk mencegah kebingungan kamu ya. Jadi siapa tahu di SMA nanti dibahas. Di SMA itu tidak hanya membahas bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, tidak hanya itu, tapi banyak sekali. Untuk berpendapat atau memberikan pendapat yang logis, rusuk bola itu 0 atau tak hingga. Kalau menurut Ibu dua-duanya sama-sama betul. Dinyatakan 0 itu masuk akal. Apa? Karena rusuk itu pertemuan 2 sisi. Sisinya bola satu ketemu dengan siapa? Enggak ada. Kalau rusuk bolanya tidak hingga itu betul. Kenapa? Kalau dia tidak punya rusuk, bentuknya tidak akan bola, tidak akan menggelinding, tidak akan, nah itu. Jadi dia harus ada kerangka, harus ada rusuk. Jumlahnya berapa? Banyak sekali sampai dia tidak bisa dihitung atau tidak berhingga. Dari sini ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, ini mau di screenshot dulu atau nggak usah? Ibu mau stop share kalau sudah? Screenshot dulu, Bu. Oke. Udah, Bu. Udah ya. Nah. Divain apa Raka, kemudian kelas 9 yang di situ siapa aja? Hiskia, Bagus. Itu kenapa kehadirannya itu rendah sekali ya ketika pertemuan Zoom ya? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Padahal menurut Ibu tuh jaringan dan wifi di sana itu termasuk kenceng. Tahu nggak Divain kenapa Divain? Kadang gangguan, Bu. Kemarin Indosat gangguan sampai nggak ada sinyal. Satu. Ya. Tapi kenapa malah kawan-kawan yang di Agdeling itu bisa gitu loh maksud Ibu tuh. Kalau untuk wifi ada nggak yang menyediakan layanan wifi di sana? Wifi yang berbayar gitu? Udah nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah itu bisa tuh diusulkan ke ayahmu tuh, usaha aja ini wifi kan lumayan. Stefani Yohan sudah bergabung kembali Stefani. Nah, coba ya apa namanya ini sudah jam 9.14 nih di laptop Ibu nih. Kita sudah lebih dari hampir 15 menit untuk pertemuannya. Jadi Ibu taat jadwal aja karena nanti pukul 10 Ibu ada Zoom lagi dengan adik-adikmu. Jadi di sela-sela Zoom gini Ibu biasanya koreksi. Nah, itu sementara yang bisa Ibu sampaikan. Yang pertama kemudian yang kedua, insya Allah hari Selasa Bapak Ibu Guru kunjungan ke Agdeling untuk pembagian soal. Tuh, kunjungan ke Agdeling untuk pembagian soal tugas bulan Februari.
Lalu apakah Zoom meeting-nya itu nanti tidak ada? Nah, Ibu kurang tahu kalau untuk mapel yang lain. Tapi kalau untuk matematika, setiap Sabtu jam 8 seperti ini ada terus ya. Nah, isi dari Zoom meeting-nya apa ya? Nanti Ibu bantu penjelasan dan juga cara mengerjakan dari soal-soal yang tugas yang sudah dibagi tadi. Nah, kemudian jangan lupa nanti kalau waktunya Zoom meeting ya usahakan sebelum jam 8 sudah mulai join. Kalau Bu Niken jam 8 kurang 15 itu sudah berusaha membuka ya. Ini Rino nih kayaknya salah kamar nih. Rino jam 10 nanti nak. Jam 10 nanti kelas 8-nya. Langsung keluar. Walah. Nah, jadi kalau untuk kalian jam 8 kurang gitulah ya. Jam 8 kurang supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Bisa nggak Divain dan juga Stefani Yohan sementara dibuka dulu videonya. Ibu mau ambil dokumentasi hari ini. Oke, bisa. Cika, kenapa nggak ikut gabung, Cika? Kurang tahu saya, Bu. Oh iya, udah. Apa? Udah, terima kasih. Ibu akhiri ya pertemuan untuk hari ini. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Terima kasih sudah berusaha bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.